Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah permenungan tentang firman Tuhan dengan tema bagaimana jika seseorang ingin mendapatkan karunia Roh Kudus. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tersebut, marilah kita membuka Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 22. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Baik saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan atau mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-muridnya, yaitu Roh kebenaran. Ketika para murid-murid Tuhan mereka berkumpul berdoa di suatu tempat, sehingga mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka semua diurapi satu persatu. Dan mulai dari situ mereka mulai berkarya dan bersaksi untuk mewartakan tentang kerajaan sorga, serta untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir setan-setan demi nama Yesus, dan mengadakan banyak mujizat. Itu yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan sebagai gereja perdana. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Apakah Roh Kudus masih berada dan berkarya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Pada kesempatan ini, seperti yang saya ungkapkan dari awal, bahwa tema yang saya angkat adalah bagaimana jika seseorang ingin mendapatkan karunia Roh Kudus. Jika seseorang ingin mendapatkan karunia Roh Kudus, yang pertama, ia harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan percaya juga dengan firman Tuhan atau firman Yesus, sebab firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Yang kedua, jika seseorang ingin mendapatkan karunia Roh Kudus, ia harus memiliki ketekunan dalam doa. Sebab dengan ketekunan dalam doa, maka Roh Kudus itu akan turun. Itulah yang dijanjikan
Tuhan bahwa Ia akan datang kembali dan Ia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, sebab Dialah yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Itu adalah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Dan jika seseorang memiliki ketekunan dalam doanya, dan pada saat ia berdoa dan pada saat ia memuji Allah, maka Roh Kudus itu turun untuk mengurapinya, memberikan kekuatan dan kuasa kepadanya, serta memberikan damai dan sejahtera. Dan yang berikutnya, jika seseorang ingin mendapatkan karunia Roh Kudus, maka ia harus memiliki sikap yang rendah hati dalam kehidupannya. Sebab ini sangat penting, karena banyak yang kita lihat di dunia ini, ketika seseorang memperoleh kekuatan atau memiliki sesuatu, maka disitulah ia mulai menyombongkan dirinya. Tetapi kita atau seseorang yang percaya dan mengimani Tuhan dan yang telah mendapatkan karunia Roh Kudus, senantiasa menyadari bahwa itu semua oleh karena campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, dan itu semua oleh karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu terus-menerus akan memberkati dan mengurapi bagi setiap orang yang percaya dan yang selalu memiliki sikap yang rendah hati dalam hidupnya. Yang berikutnya, bahwa jika seseorang ingin mendapatkan karunia Roh Kudus, maka ia harus memiliki sikap yang taat dan setia dalam hidupnya. Sikap yang taat dan setia dalam hidupnya sebagai bentuk perwujudan cintanya kepada Allah, sebagai bentuk pertobatan yang sejati dalam kehidupannya. Bahwa jika seseorang telah mendapatkan karunia Roh Kudus, maka hidupnya benar-benar taat dan setia kepada Allah. Maka Roh Kudus itu akan berkarya di dalam diri orang tersebut, sama seperti para murid-murid Tuhan, bahwa ketika mereka mendapatkan karunia Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu Roh kebenaran tadi, Roh yang senantiasa menyertai mereka, maka dari situlah mereka mulai bekerja atau berkarya untuk mewartakan Injil tentang kebenaran, atau mewartakan sukacita dari Allah, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dalam Injil yang lain, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Pergilah ke penjuru dunia, wartakanlah sabdaku. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, sebab mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi itu yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan setelah Yesus naik ke sorga. Begitupun juga dalam kehidupan kita dunia saat ini, bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan, yang mengimani Tuhan dalam kehidupannya, dan juga yang mengikuti langkah-langkah yang saya sampaikan tadi dari awal, yaitu harus memiliki sikap yang rendah hati, harus memiliki sikap yang taat dan setia, dan harus memiliki ketekunan dalam doanya, maka Roh Kudus itu Tuhan curahkan dalam kehidupannya,
sehingga orang tersebut sungguh-sungguh dapat menjadi alat dan sarana buat Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Baik saudara dan saudariku, jadi mari kita berusaha untuk melakukan, yakni untuk mendapatkan karunia Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang sangat didambakan bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan Roh Kudus maka ia mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih saudara dan saudariku. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.